Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Hao ni hao semuanya. Kali ini kita bakal lanjutin manhwa Negerinya Para Penyihir. Kita masuk di part 5. Di video sebelumnya, Duta Besar Petrov memberikan ide yang licik untuk menguasai kota perbatasan di kemudian hari. Pria berambut putih pun membenarkan perkataan Petrov, dan ia pun dengan tegas berkomentar. Yang awalnya duduk, kemudian ia berdiri dan berjalan menuju pintu untuk meninggalkan tempat tersebut. Kamu benar, tapi pemikiran itu untuk seorang pedagang hanya bisa melihat keuntungan dan kerugian. Mau kota perbatasan maju atau bertambah miskin, itu semua tidak penting, tidak peduli apapun. Itu adalah wilayahku, dan tidak seorang pun boleh menyempuri tangannya, termasuk pangeran. Keesokan harinya, Kang Roland ditemani oleh Bangkes Carter dan Neng Anna sedang berada di sebuah gubuk, yang mana di dalam gubuk tersebut terdapat sebuah alat. Bangkes Carter pun memperhatikan alatnya. Yang mulia, apa ini barang yang Anda bilang? Kang Roland kemudian melihat alat tersebut dan sembari berucap, ia memegang tangan Anna yang sontak saja membuat Neng Anna terperana. Itu benar. Terima kasih kepada Anna atas kemampuannya. Pelat besi sebanyak ini bisa jadi lebih kokoh tanpa lapisan apapun. Sembari memegang kemudian memeluk mesin tersebut, Kang Roland pun bergumam, mesin uap. Sesuatu yang memunculkan kekuatan pendorong untuk revolusi industri pertama buat manusia. Walau terlihat sederhana, benda ini memancarkan keindahan tiada taranya. Keterampilan dan teknologi ini hanya keromantisan yang dimiliki oleh anjing teknik mesin sepertiku. Melihat tingkah aneh Kang Roland dan Bangkes Carter yang belum tahu manfaat dari mesin itu, ia pun berkata, "Yang mulia, apa tumpukan besi itu benar bukan mesin untuk upacara pemujaan iblis?" Mendengar ucapan tadi, Kang Roland pun cuma tersenyum. Selang 5 menit kemudian, mesin uap tersebut dimasukkan air yang mendidih. Asapnya pun sampai keluar mengepul. "Yang mulia, bukankah ini air mendidih?" Kemudian Neng Anna mengeluarkan sihirnya, membakar air yang ada di mesin tersebut agar airnya tetap mendidih. Bangkes Carter yang masih belum mengetahuinya pun bergumam, "Itu benar-benar tunggu." Neng Anna yang masih mengeluarkan sihirnya. Saat kemudian, roda penggerak mesin pun berputar. Sontak saja membuat Neng Anna terkejut. Apa ini yang dimaksud Yang Mulia? Kekuatan yang tersembunyi dalam alam? Sembari terus memperhatikan mesin uap, Bangkes Carter pun kembali bergumam. Yang Mulia bilang, mesin ini pengganti kekuatan manusia dan hewan. Kekuatan gila ini, aku takut bahkan 10 ksatria tidak akan bisa melawan kekuatan itu. Melatih ksatria untuk memenuhi syarat butuh 15 tahun. Tapi pembuatan mesin ini hanya memakan 3 hari saja. Mesin ini tidak membutuhkan makanan, tidak takut dingin atau kelaparan, dan tidak takut dengan panah, pedang maupun tombak. Cukup menaruh seekor domba jantan di depannya, dan itu bisa ngamuk di medan perang. Dengan mesin ini, apa masih dibutuhkan ksatria tradisional? Kang Roland pun masih merasa sangat senang karena mesinnya bisa digunakan. Sembari terus memandangi mesin tersebut, ia pun berpikir, dengan mesin uap ini, rencana perkebunanku sudah mengambil langkah baru lagi untuk ke era selanjutnya. Malam hari pun tiba. Di kastil kediaman Kang Roland, dengan letih Kang Roland berjalan menuju kamarnya. Baru saja ia membuka pintu kamarnya, ia sudah dikejutkan dengan sosok yang ada di depannya. "Siapa di sana?" Sosok tersebut pun menuturkan, "Sepertinya rumor di luar tidak bisa dipercaya." Sosok tersebut ternyata penyihir Night Angel. Night Angel sedang duduk di atas kasur Kang Roland. Sembari memegang dan melihat selembar kertas di tangannya. Sembari menunjukkannya dengan lantang, Kang Roland berkata, "Sila, itu kau lagi. Tidak bisakah kau memberiku sedikit privasi? Datang dan pergi sukamu. Kau pikir ini rumahmu?" Kemudian penyihir Night Angel pun berucap,
Dikatakan, pangeran keempat itu berkepribadian bodoh, tidak kompeten dan keji. Padahal sebenarnya, dibandingkan dengan ketua pengadilan, dia tidak kalah dalam hal apapun. Apa gambar di kertas ini adalah blueprint kompor besi? Karena kebingungan, Kang Roland pun bertanya, "Bagaimana kau bisa mendapatkan blueprint dari laci yang sudah aku kunci?" Night Angel pun membalas, "Kau menyebutnya mesin uap?" Kang Roland pun menjawabnya, "Iya, itu blueprint. Tanpa bantuan anak, itu hanyalah sebuah gambar di atas kertas." Night Angel pun menanyakan kegunaan dari mesin tersebut. "Apa gunanya?" Kang Roland pun menjelaskan, "Banyak. Itu bisa memindahkan biji, mengalirkan air, melebur besi, menempa. Itu berguna dalam hal apapun, di mana kekuatan besar diperlukan." Karena banyak sekali kegunaan dari mesin tersebut, Night Angel pun tertarik dengan mesin tersebut. Lalu, kertas itu pun disimpannya. "Kalau begitu, aku akan menyimpannya. Asosiasi kami juga memiliki orang yang bisa mengendalikan api." Melihat dia menyimpan kertasnya, Kang Roland pun berkomentar, "Hei, aku belum setuju." Kemudian Night Angel pun menarik sepucuk surat dari belahan tetenya. "Tentu saja, aku tidak mengambil barangmu tanpa ada balasannya. Lihat ini." Surat rahasia dikirim merpati pos, tapi aku menghentikannya. Surat tersebut kemudian dilemparkannya ke arah Kang Roland, dan ditangkap Kang Roland dengan cepat. "Apa?" Setelah membaca suratnya, Kang Roland pun dibuat terkejut dengan isinya. Kemudian Night Angel menjelaskan, "Terlihat penerimanya adalah pelayanmu, Tyre. Sepertinya harammu tidak stabil." Dalam suratnya, tertulis bahwa dia tidak boleh mengulangi kegagalan sebelumnya, dan dia harus menyingkirkanmu saat kekacauan bulan iblis. Kang Roland pun langsung teringat dengan Tyre. Tyre? Memang sepertinya ada pelayan seperti itu. Kalau tidak salah, Pangeran Roland yang genit sebelumnya senang memakan tofu buatannya. Night Angel kembali melanjutkan, "Meskipun tidak ada tanda tangan di suratnya, kemungkinan besar jadi salah satu saudaramu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Butuh bantuanku kah untuk menyelesaikannya?" Tawaran itu pun langsung diterima oleh Kang Roland. "Aku harus merepotkanmu. Kalau bisa, bantu aku menemukan siapa dalangnya." Mendengar ucapan tadi, Night Angel pun kemudian berdiri dan dengan setengah membungkuk ia berkata, "Sesuai keinginanmu, Yang Mulia. Kalau begitu, aku mengambil blueprintnya sebagai hadiahnya." Keesokan paginya, Kang Roland sedang duduk di kursi kerjanya sembari terus memandangi surat tersebut. Tiba-tiba saja, Bangkes Carter datang untuk menghadap. "Yang Mulia, Tyre pelayan Anda meninggal kemarin." Mendengar hal itu, tentu saja membuat Kang Roland terkejut. "Apa?" Bangkes Carter pun menjelaskan, "Dia jatuh dari balkon kamarnya. Tidak ditemukan jejak perkelahian, dan penjaga tidak melihat orang luar yang masuk ataupun keluar dari kamar itu. Dia pasti terjatuh karena tidak berhati-hati. Kejadian ini dipastikan sebagai kecelakaan." Kang Roland pun bergumam, kemudian memerintahkan Bangkes Carter, "Sayang sekali, biarkan kepala pelayan mengurus pemakaman Tyre." Mendengar perintahnya, Bangkes Carter pun langsung melaksanakannya. Lantas, ia pun pergi. "Baik, Yang Mulia." Sesaat setelah itu, Night Angel pun datang dan langsung ditanyai oleh Kang Roland, "Apa kau mendapatkan sesuatu di Tyre?" Night Angel membalas, "Tidak. Dia bunuh diri segera setelah melihatku." Kang Roland pun melanjutkan, "Kamu tidak menahannya? Aku kira kamu berpengalaman dalam hal ini." Lantas Night Angel menjelaskan, "Aku mengikatnya, tapi aku tak menyangka dia menyembunyikan racun di giginya, dan dia tidak terlihat ragu sama sekali. Karena itu, aku hanya bisa menutupinya dengan kecelakaan. Walaupun aku bilang aku tidak berhasil mendapatkan apapun dari mulutnya langsung, itu bukan berarti aku datang dengan tangan kosong. Aku menemukan ini di kamarnya. Sepertinya ini adalah surat dari keluarganya." Seperti biasa, surat tersebut disimpan di belahan tutunya. Night Angel pun mengeluarkan surat tersebut, lalu menghampiri Kang Roland dan berikan kepadanya. Pengirimnya menyebut Tyre sebagai kakaknya.
Walaupun suratnya terlihat biasa, tapi isinya banyak menyebut pemandangan laut yang dilihat. Dari yang aku tahu, kedua kakak laki-lakimu tidak bisa melihat laut dari lokasi mereka. Dengan penuh keheranan, Kang Roland pun berkata, "Laut? Apa mungkin? Dalangnya adalah kakak ketiga yang berada di pelabuhan air biru." Sembari memejamkan matanya, Night Angel menimpali, "Itu sangat mungkin. Putri ketiga, Garcia Wimbledon, memiliki keluarga Tyre di tangannya dan menjadikan Tyre sebagai budak catur untuk membunuhmu. Dari cara bunuh diri Tyre, sepertinya dia sudah dilatih selama 2-3 tahun sebelum dia dikirim ke sini." Setelah mendengar penjelasan tadi, Kang Roland pun berspekulasi. Seperti yang diharapkan, dekret pertarungan untuk tahta tidak akan berakhir dengan mudah. Bahkan jika aku tidak melakukannya, bukan berarti aku akan menjadi orang luar. Demi tahta, saudaraku pasti tidak akan memiliki kekhawatiran. Masalah seperti ini pasti akan terjadi di masa depan nanti. Karena merasakan akan ada kehadiran seseorang di sana. Sembari berbisik di telinga Kang Roland, Leganya pun pamit undur diri. Seseorang datang. Aku akan pergi dulu, Yang Mulia. Night Angel pun bersiap untuk menghilang. Kemudian Night Angel pun menghilang tepat di hadapan Kang Roland, yang tentu saja membuat Kang Roland bergumam. Dia bahkan bisa melakukan hal itu di siang hari. Tiba-tiba, kayak Barok membuka pintu dan langsung berbicara. "Yang Mulia, orang yang mau bertarung di bulan iblis sudah dipersiapkan. Mereka menunggu di bawah dinding." Mendengar hal itu, Kang Roland pun merasa antusias mendengarnya. "Oh, aku ingin ke sana untuk melihatnya." Sebelum mereka pergi, kayak Barok menuturkan, "Baik, saya akan mengantarkan Anda ke sana. Hanya saja, apa Anda benar-benar akan menggunakan mereka untuk bertarung melawan Demon Beast?" Kemudian, mereka berdua pun telah tiba di atas dinding tersebut. Dan benar saja, di sana sudah ada banyak pria yang berkumpul. Lihat orang-orang itu yang tidak meyakinkan. Kang Roland pun bergumam. Sepertinya kekhawatiran Barok bukan tanpa alasan. Mereka orangnya. Dengan ragu, Bangkes kata menjawab, "Yang Mulia, mereka adalah orang yang sudah dipilih sesuai permintaan Anda. Bukan kriminal. 18 tahun dan ke atas. Di bawah 40 tahun. Kemudian, ia pun membuka salah satu baju pria tersebut dan menunjukkannya kepada Kang Roland. Dan juga, badannya tidak terluka parah. Saya sudah menguji mereka semua." Melihat hal itu, Kang Roland pun menutupi wajahnya sembari berpikir, "Baiklah, pada awalnya, kamu tidak boleh memiliki ekspektasi yang sangat tinggi. Karena produktivitas di dunia ini sangat rendah. Orang biasa tidak memiliki makanan dan baju yang cukup. Jadi tentu saja, fisik mereka tidak begitu kuat. Pasukan yang isinya orang biasa. Di era ini, hal itu memang sangat tidak mungkin." Kemudian, Kai Barok menuturkan, "Yang Mulia, hal ini dari awal memang tidak mungkin. Lihatlah di antara mereka. Siapa yang bisa memegang pedang dengan benar? Saya lebih merekomendasikan menyewa tentara bayaran untuk menjaga dinding. Dan orang-orang ini melakukan pekerjaan yang lainnya." Dengan semangat, Kang Roland pun langsung menepisnya. "Tidak, aku akan menggunakan mereka. Tidak peduli, mau itu pasukan feodal, pasukan dari masa lalu yang tidak begitu jauh, atau pasukan modern. Semuanya pasti telah menerapkan peraturan itu berkali-kali. Pasukan yang kuat dipenuhi semangat hidup itu harus berasal dari mereka sendiri." Setelah melihat keseluruhan orang yang akan jadi pasukannya, Bangkes Carter pun menuturkan, "Kalau begitu, Yang Mulia, apa saya harus mengajarkan mereka cara menggunakan pedang besok?" Ya, walaupun sebenarnya tidak berguna sih. Sesaat Kang Roland pun berpikir. Kemudian dia berkata, "Menggunakan pedang? Tidak. Pertama-tama, kamu harus mengajarkan mereka formasi dan berlari. Lalu, panggil RNX ke sini. Kalian semua, perhatikan apa yang akan kulakukan." Perkataan Kang Roland tadi tentu saja membuat Bangkes Carter terperanjat. Di sore harinya, masih di dalam dinding, sekarang Kang Roland sudah berdatangan RNX. Semua calon prajurit sudah dengan posisinya masing-masing yang siap sempurna.
Kang Roland, Kek Barok, Bangkes Carter, dan juga Iron X pun berjalan di depan mereka semua. Di saat itu Bangkes Carter menuturkan, "Yang Mulia, apa yang Anda lakukan jika itu tentang metode melatih? Keluarga saya ada banyak metodenya. Jadi, kenapa Anda menggunakan metode yang efisiennya rendah ini? Metode yang hanya mempertahankan posisi berdiri mereka seperti ini sepanjang sore. Dan hanya dengan melakukan itu, mereka mendapatkan telur di jam makan siang. Apa Anda tidak tahu? Telur itu sangatlah mahal." Sembari menunjuk ke arah calon prajurit, Bangkes Carter melanjutkan, "Jenis metode pelatihan macam apa ini? Lihat mereka. Hanya ada makanan di mata mereka." Mendengar semua ocehan itu, Kang Roland pun membalas, "Aku sudah bilang kepadamu untuk melihat dan mengingat semuanya. Pelatihan untuk beberapa hari ke depan akan seperti ini juga. Tentu saja akan ada beberapa perubahan. Aku akan menuliskannya di kertas." Sembari terus melangkah di depan calon prajurit, Kang Roland pun berpikir, di zaman senjata dingin, kelompok prajurit yang berkualitas memang tidak bisa dibentuk dalam 2 bulan atau 3 bulan saja. Selain itu, aku tidak membutuhkan prajurit keras seperti mereka yang bisa merebek binatang buas saat hanya menggunakan celana dalam saja. Kekuatan tempur individu sebagai sebuah pasukan tidak perlu kuat, tapi mereka semua harus disiplin dan bisa menuruti perintah dengan kepatuhan yang ketat. Karena itu, agar bisa melakukannya, aku harus membawa pengalaman pelatihan militer universitasku. Hanya dalam setengah bulan, pelatihan militer bisa membuat murid yang datang dari berbagai tempat menjadi satu kesatuan. Tidak peduli bagaimana caranya, hasilnya menjadi sangat jelas. Setelah orang-orang ini mengerti apa itu disiplin, akan lebih baik untukku melakukan rencana selanjutnya. Beberapa saat kemudian, semua calon prajurit berbaris menjadi 4 barisan dan mengantri untuk mendapatkan makan siang mereka. Bangkes Carter yang memimpin acara itu pun bergumam, "Akhirnya tiba waktu untuk makan siang." Sembari berbaris menunggu giliran, para prajurit itu pun riuh dibuatnya. "Akhirnya tiba waktu untuk makan siang. Memang ada telur sebagai hadiah tambahan loh. Aku senang sekali." Kemudian, sembari menggenggam piring dan sendok, Bangkes Carter berteriak, "Pelan-pelan, jangan ribut. Yang Mulia menyampaikan, semuanya harus berbaris menjadi 4 barisan dan datang satu persatu untuk mengambil peralatan makan beserta makanannya. Siapapun yang melanggar atau mengacau akan dipindah barisannya ke belakang untuk mendapatkan makanannya. Yang menyebabkan masalah akan diurus oleh penjaga." Mendengar perkataan Bangkes Carter, semua prajurit itu pun langsung terdiam dan tertib dibuatnya. Di saat itu pula, Bangkes Carter berpikir, Yang Mulia sangat keterlaluan dengan santainya mengajari mereka peraturan. Namun, pikirannya terhenti saat mendengar seorang prajurit yang menuturkan, "Hei, lihat orang itu. Bukannya dia Iron X? Semua yang tinggal di jalan lama mengenalnya." Ternyata Iron X sedang berjalan bersama dengan Kang Roland menuju ke sana. Setibanya di sana, di depan semua prajurit yang sedang berbaris dengan rapi, Kang Roland pun memperkenalkan Iron X pada mereka. "Semuanya akan ada waktu istirahat setelah makan siang. Kita akan berjalan ke perkemahan penjaga patroli berada. Orang ini adalah Iron X. Dia akan menjadi pemimpin kalian. Dia akan mengajari cara memasang tanda nanti." Seolah tak percaya, setelah melihat itu, salah seorang calon prajurit berdesus, "Seorang Iron X bekerja untuk pangeran keempat? Sepertinya begitu. Aku sering melihatnya di sebelah satria itu." Mendengar bisikan-bisikan mereka, Bangkes Carter pun langsung berbisik pada Kang Roland, "Yang Mulia, apa Anda serius menunjuk orang dari berbangsa pasir sebagai pemimpin? Dia bukan bagian dari kerajaan Great Castle. Selain itu, dia juga tidak berasal dari wilayah kita." Alih-alih menanggapi, Kang Roland malah membandingkannya dengan para penyihir. Penyihir juga bukan bagian dari kerajaan Great Castle, tapi mereka bagian dari kota perbatasan. Selain itu, bukankah ada kamu yang bisa mengawasi mereka semuanya? Mendapat tugas baru tentu saja membuat Bangkes Carter gelagapan. Tapi Yang Mulia. Lalu, Kang Roland menjelaskan, kota perbatasan tidak peduli dengan latar belakang orang. Selama mereka tidak melakukan sesuatu yang melanggar peraturan,
Mereka masih orang-orangku. Oh iya, aku sudah selesai menulis peraturan pelatihan. Abaikan bangsa pasir. Menurutku, kamu harus lebih memperhatikan yang ini. Juga, ada beberapa jadwal yang harus kamu ingat. Setiap sore, kamu harus membawa orang-orang ini lari mengelilingi kota perbatasan sampai mata terbenam. Semua orang harus menyelesaikannya. Jika tak ada satupun orang yang menyerah, beri tambahan telur di jadwal makan selanjutnya. Melihat semua daftar pelatihan yang begitu banyak dan perintah dari Kang Roland, Bang Eskator pun kebingungan. Yang mulia, saya bisa mengerti semuanya, tapi setelah makan malam, semuanya harus pergi ke akademi guru karena untuk menjalani pelatihan pendidikan. Jangan bilang Anda berniat mengajari mereka semua membaca dan menulis. Itu semua tidak berguna untuk melawan Demon Beast. Dengan santainya, Kang Roland pun menanggapi. Siapa yang bilang begitu? Pasukan yang bagus dalam bertarung pasti pasukan yang berpendidikan. Ini adalah sesuatu yang diajarkan sejarah pada kita. Esok harinya, di dalam kantor pengurusan pemerintahan kota perbatasan, Kang Roland yang nampak masih mengantuk memasuki ruang kerjanya. Dan di sana, ternyata sudah ada Night Angel yang menunggunya. Kamu, akhir-akhir ini sering bangun kesiangan ya? Saat sarapan masih hangat, aku makan setengahnya. Sekarang sudah dingin. Melihat Night Angel, saat itu juga Kang Roland pun berpikir, dia ini tidak berarti menyembunyikan dirinya di siang hari sekarang. Setelah duduk di kursinya, Kang Roland pun bertanya, apa tidak ada seorang pun yang mengajarimu tata perilaku saat kamu berada di depan pangeran? Aku ingat, kamu sangat memerhatikan perilaku saat pertama kali kita bertemu. Mendengar hal itu, Night Angel pun langsung setengah membungkuk di depan Kang Roland. Seperti ini, bagaimanapun juga, kamu tidak peduli tentang hal itu kan? Selain itu, aku bisa lihat kalau kamu tidak begitu menyukai etiket yang merusak itu kan? Lagi-lagi, Kang Roland pun berpikir, apa ada hal yang tidak bisa dia lihat? Apa dia bisa membaca pikiran? Kemudian, Kang Roland pun membalas, lakukan sesukamu, tapi di lain waktu, kalau mau, habiskan saja sarapannya. Jika aku lapar, aku bisa meminta dapur untuk menyiapkan makanan lain. Mendengar hal itu, Night Angel pun mengambil sisa makanan dari piringnya, lalu berkata, dimengerti, Yang Mulia. Setelah itu, Kang Roland pun membuka sebuah gulungan kertas. Sembari melahap makanannya, Night Angel kembali menuturkan, oh ya, barusan aku melihat pesanan pembelian. Untuk apa kamu membeli ice owl sebanyak itu? Sekarang musim dingin, kalau ingin minum bir baku, tinggal taruh di luar rumah semalaman. Kamu tahu itu kan? Mendengar ucapannya, mata Kang Roland langsung tertuju pada buku yang ada di sebelahnya dan menjelaskannya. Itu untuk membuat keju baku. Suhu saat ini kurang rendah. Saat itu Night Angel bergumam, seperti yang diharapkan dari pangeran keempat, memperhatikan sesuatu secara detail. Kemudian, sembari melihat gulungan tadi, Kang Roland berpikir, walaupun Night Angel bukan musuh, dia bukan orang yang sangat aku kenal. Sebelum aku mengerti dia sepenuhnya, akan lebih baik menyembunyikan soal ini. Setelah semuanya, aku berniat membuat senjata api selanjutnya. Senjata api tidak membutuhkan tingkat pemahaman teknologi yang tinggi. Sekalian cara pembuatan senjata api tersebut, itu akan merugikan rencana pengembanganku. Bangsawan suka mendinginkan minuman dengan guci sebelum menikmatinya saat musim panas. Ice Owl hanyalah nama elegan dari guci yang diberikan oleh bangsawan. Guci adalah bahan yang sangat penting dalam pembuatan bubuk mesiu. Kemudian Kang Roland pun menuturkan, iya, selain mencari gunung suci, apa asosiasi kerjasama penyihir juga melatih pembunuh? Mendengar hal itu, Night Angel pun membalas, tidak, mereka hanyalah sekumpulan orang yang menyedihkan, yang bersama karena impian mereka. Aku baru bergabung 2 tahun yang lalu. Karena penasaran, Kang Roland pun melanjutkan, apa itu artinya? Kamu bekerja untuk orang lain sebelumnya? Selain aku, apa ada orang yang mau menerima penyihir? Sembari mengambil makanannya, Night Angel membalikkan badannya lalu menuturkan, menerima? Bagaimana mungkin?
Jika mereka itu tahu aku akan menjadi penyihir, mereka tidak akan membiarkan aku melewati gerbang. Dan setelahnya, jika aku tidak berguna lagi untuknya, seharusnya aku sudah lama terbunuh. Hal itu pun malah membuat Kang Roland semakin penasaran dibuatnya. Oh, bisa kamu ceritakan padaku? Alih-alih menjawab pertanyaan tadi, Night Angel malah berkata lain. Yang mulia, saat kesempatan datang, akan kuceritakan. Aku tahu apa yang Anda khawatirkan. Tenang saja, aku sudah bebas sejak 5 tahun yang lalu dan tidak perlu bekerja untuk orang lain lagi. Setelah itu, Kang Roland tidak bisa berkata apa-apa. 5 hari kemudian, Kang Roland dan Bagas Carter sedang bertemu di taman belakang kastil. Saat itu, Kang Roland memperlihatkan sebuah senjata api pada Bagas Carter. Akhirnya, senjata api yang pertama tuntas. Walaupun masalah sering muncul dalam proses, pada akhirnya, ini masalah percintaan manusia. Walaupun awalnya aku berniat membangun mesin uap agar aku bisa membuat laras senapan lebih mudah, karena itu adalah mesin pertama. Tak ada alasan untuk menggila. Tapi, menurut tekniknya, yang bisa aku buat sebelum bulan iblis datang hanya 4 senjata api. Di saat itu, Bagas Carter yang penasaran pun bertanya, "Yang mulia, bagaimana cara Anda menggunakan seni benda yang disebut senapan Flintlock dalam menghadapi Demon Beast?" Lalu Kang Roland pun menjelaskan, "Aku akan memilih orang yang sangat bertalenta dan juga hunter kota perbatasan. Lalu bentuk kelompok elit, biarkan mereka menggunakan senjata ini." Lantas, Bagas Carter pun memberikan saran, "Memilih hunter? Kenapa tidak memilih langsung dari pasukan patroli kita?" Sembari membayangkannya, Kang Roland pun menjelaskan, "Aku terus merasa kalau pasukan patroli kita tidak bisa diandalkan." Di malam harinya, di dalam saluran pembuangan istana Kang Roland, terlihat 2 prajurit yang sedang kejar-kejaran. Yang terlibat ternyata adalah Brian, seorang pasukan patroli yang pernah bertemu dengan Kang Roland. Sembari berlari, prajurit yang berada di belakang Brian pun melompat ke arah Brian, kemudian menghujamkan pedangnya. "Hah, Brian, matilah!" Pedang itu pun berhasil ditahan oleh Brian. Saling tahan-menahan, menggunakan pedang pun tak terelakkan. Hingga akhirnya prajurit musuh pun berkata, "Kau bodoh, aku sarankan untuk menyerah, atau kau akan berakhir seperti Grey Dog." Mendengar nama itu, sejenak Brian berpikir, "Grey Dog, aku pasti tidak akan membiarkan mereka masuk istana ini." Beberapa saat kemudian, pertarungan pun kembali terjadi. Hingga akhirnya pedang prajurit lawan pun terhempas jauh. Melihat ada peluang untuk menusukkan pedang miliknya, Brian pun langsung melakukannya sembari berteriak, "Ini untuk Grey Dog!" Dihujamkanlah pedang miliknya tepat mengenai dada sebelah kanan. Darah pun memuncrat keluar dari tubuh tersebut. Dengan napas yang terengah-engah dan menahan rasa sakit yang ia rasakan, prajurit itu pun menuturkan, "Bocah sialan, kau hanya pasukan patroli berani menyakitiku?" Mendengar perkataan tadi, Brian pun murka, sambil menodongkan pedangnya ke arah lawannya. Ia menuturkan, "Hanya pasukan patroli? Saat kumpulan sampah seperti kalian bermalasan, berjudi, dan memuaskan diri di bar, bermain wanita, ngelonti, kami terus berlatih agar bisa melindungi kota kami. Saat ini, kalian hanya sekumpulan orang yang berpihak ke benteng Longson dan tidak ragu membawa bencana ke dalam kota. Aku pasti tidak akan mengizinkannya." Tanpa sepengetahuan Brian, muncul seorang prajurit lainnya yang tiba-tiba saja berlari ke arahnya dan langsung menusuknya dengan belati. Sontak, Brian yang tidak bereaksi apapun langsung terjatuh dibuatnya. Lalu, prajurit yang itu pun berkata, "Aku tidak mengira akan sesulit ini. Kau hanya kecoa yang sudah dibunuh." Tepat setelah itu, prajurit lainnya pun muncul, yang ternyata masihlah seorang kawan musuhnya. Dan kini, di hadapan Brian, ada 3 orang musuh yang siap membunuhnya kapan saja. Dengan terengah-engah, Brian mencabut belati yang menusuk tubuhnya. Kemudian, ia melemparkannya ke arah obor di dekat mereka, yang menyebabkan obor tersebut jatuh sehingga apinya padam. Di tengah kegelapan itu, Brian pun langsung kabur, melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Sontak, 3 orang itu pun yang mengerti dengan maksud dari tingkah Brian langsung mengejarnya dengan bersamaan.
Kejar dia! Jangan biarkan dia kabur! Beberapa saat kemudian, Brian telah berada di lumbung istana. Di tengah napasnya yang terengah-engah dan sembari menahan sakit yang dirasakan, ia berpikir, tujuan mereka menyusup ke istana pasti lumbung ini. Tanpa makanan, kita tidak ada pilihan lain selain mengungsi Benteng Longsong. Seketika itu juga, dirinya langsung teringat pada Kang Roland. Kita akhirnya mendapat pemimpin yang peduli dengan rakyatnya, dan sebagai pemimpin pasukan patroli, aku bahkan tidak bisa menjaga lumbungnya dengan benar. Namun tiba-tiba saja, Brian, ia dikejutkan saat menyadari bahwa musuhnya telah sampai di depan lumbungnya. Sebelum Brian bisa bereaksi, prajurit musuhnya telah lebih dulu mendobrak pintunya, yang tentu saja membuat Brian terpelanting jauh ke depan. Setelah memasuki lumbungnya, salah seorang prajurit musuh pun mendekati Brian, lalu menarik bajunya dan dijatuhkan kembali sambil menuturkan, "Ada apa? Apa kau tidak lari lagi? Akan ku beritahu apa yang terjadi kalau berani melawan Duke Ryan." Mendengar hal itu, Brian pun membalas, "Yang mulia, pasti tidak akan membiarkan rencana kalian berhasil." Dengan sombongnya, prajurit itu melanjutkan, "Yang mulia, apa kau masih bermimpi kalau pangeran itu akan menyelamatkanmu?" Melihat temannya yang berlama-lama seperti itu, rekannya pun langsung mengomentarinya, "Cepat bunuh dia. Jangan lupakan hal yang dipercayakan Duke Ryan pada kita." Tepat setelah itu, kepala Brian pun diinjaknya. Dan video kali ini diakhiri dengan Brian yang sedang disiksa di lumbung kastil Kang Roland oleh 3 prajurit musuh yang bersekongkol dengan Duke Ryan, penguasa Benteng Longsong. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.